Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ahlidin dengan NIM 2222040029 dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Angkatan 35 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit resume dari materi mata kuliah Ekologi Tanaman pada modul Rantai Makanan dan Produktivitas yang diampu oleh Ibu Andi Ayu Nurnawati SPMSI. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 subbahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama rantai makanan, kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga adalah produktivitas. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Mungkin teman-teman pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui bahwa rantai makanan adalah konsep dalam ekologi yang menggambarkan interaksi antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem, di mana organisme ini saling bergantung satu sama lain dalam hal makan dan dimakan dengan satu arah. Rantai makanan terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Adapun contoh dari rantai makanan yaitu dimulai dari produsen seperti tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen final, yang kemudian burung elang tersebut nanti mati dan diurai oleh mikroba dekomposer. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa rantai makanan mengilustrasikan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Ketika rantai-rantai makanan berhubungan, mereka membentuk yang namanya jaring-jaring makanan yang lebih kompleks dalam ekosistem. Nah, terkait dengan jaring-jaring makanan, kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Oke, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ketika rantai makanan berhubungan satu sama lain, maka mereka membentuk jaring-jaring makanan yang lebih kompleks dalam ekosistem. Nah, apa sih jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang membentuk jaring yang kompleks. Ini mencakup banyak rantai makanan yang tumpang tindih dan organisme yang makan beberapa jenis makanan. Contohnya, dalam sebuah hutan mungkin ada rantai makanan yang melibatkan mangsa seperti tikus yang dimakan oleh banyak predator seperti burung pemangsa, ular, dan kucing. Perlu diketahui bahwa makhluk hidup di dalam ekosistem berdasarkan jaring-jaring makanan berada pada tingkat yang berbeda. Tingkatan tropik paling bawah adalah produsen, tingkatan kedua adalah herbivora, dan tingkatan selanjutnya adalah karnivora. Hubungan antara organisme tersebut secara kuantitatif dinyatakan dalam bentuk yang namanya diagram piramida ekologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa piramida ekologi merupakan susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut pada rantai makanan dalam satu ekosistem. Adapun fungsi dari piramida ekologi yaitu untuk menunjukkan perbandingan di setiap tingkatan trofik satu dengan tingkatan trofik yang lainnya dalam satu ekosistem.
Nah, piramida ekologi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomassa. Nah, setelah mengetahui piramida ekologi, selanjutnya kita akan bahas tentang produktivitas dalam ekosistem, yang mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena produktivitas ekosistem khususnya pada tingkat produsen adalah faktor dasar yang mempengaruhi struktur dan aliran energi dalam piramida ekologi tersebut. Oke, pertama kita mulai dari pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan produktivitas dalam ekosistem. Nah, produktivitas dalam ekosistem merujuk pada tingkat produksi energi dan biomassa oleh produsen, biasanya tumbuhan dalam suatu lingkungan. Ini adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi senyawa organik melalui yang namanya fotosintesis. Kemudian terdapat dua jenis produktivitas dalam ekosistem, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah tingkat produksi energi dan biomassa oleh produsen dalam ekosistem. Produktivitas primer ini biasanya diukur dengan tingkat fotosintesis yang terjadi, sedangkan produktivitas sekunder mengacu pada tingkat produksi energi dan biomassa oleh organisme konsumen. Produktivitas sekunder biasanya diukur dengan tingkat reproduksi dan pertumbuhan organisme konsumen. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila ada kesalahan perkataan atau mungkin materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.